Selamat sore, saudara. Setelah sebelumnya memberikan ultimatum akan menyerang pembangkit listrik dan energi milik Iran, kemarin Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut menunda penyerangan selama 5 hari karena tengah melakukan negosiasi dengan pihak Iran. Lalu apa sebenarnya arti penundaan yang sedang dilakukan Trump ini? Informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam, pemerintah sebelumnya memprediksi puncak arus balik libur Idul Fitri akan berlangsung hari ini. Pemantauan sejumlah titik juga sudah menunjukkan adanya pergerakan arus balik. Bagaimana dengan situasinya sore hari ini? Dua informasi tadi dan informasi lainnya akan menjadi menu utama dalam Sapa Indonesia Malam hari ini bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Audrey Chandra, kita buka Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saudara, Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan gelombang ke-76 yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat dan infrastruktur Israel dengan drone dan rudal. Drone rudal Camp berbahan bakar cair dan rudal Zulfahar berbahan bakar padat dikerahkan dalam gelombang operasi terbaru ini. Di antara lokasi utama yang menjadi sasaran adalah Pangkalan Udara Al-Dhafra di Uni Emirat Arab, Pangkalan Victory di Irak, dan Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain. Rudal mengincar infrastruktur militer di Askalan Tel Aviv, Haifa, dan daerah lainnya di wilayah Palestina yang diduduki Israel. Serangan rudal dengan hulu ledak klaster menghantam wilayah permukiman di Nasser, pinggiran Haifa, Israel. Rekaman video menunjukkan bagaimana bangunan 2 lantai yang rusak ini dengan dinding di lantai atas hancur total dan puing-puing berserakan di lokasi. Militer Israel telah mengidentifikasi rudal yang ditembakkan dari Iran ke arah Israel Utara. Israel klaim tidak ada korban luka setelah serangan tersebut. Iran memamerkan kekuatan militer dengan merilis video sejumlah rudal milik militer Iran yang disimpan di dalam pangkalan bawah tanah. Militer Iran menyebut pangkalan ini mampu menampung rudal dan peralatan pertahanan, termasuk rudal varian terbaru milik Iran, Sayat-3. Pasukan Israel melancarkan serangan ke pinggiran selatan Beirut, Lebanon, Senin waktu setempat. Ini adalah serangan pertama terhadap benteng Hizbullah dalam beberapa hari terakhir. Sementara militer Israel mengatakan telah menangkap 2 anggota Hizbullah. Militer Israel juga mengumumkan bahwa mereka menyerang infrastruktur Hizbullah di Beirut setelah sebelumnya meminta warga untuk meninggalkan wilayah pinggiran selatan. Sementara itu, saudara, warga Baalbek, Lebanon Timur menyerukan tindakan politik setelah serangan udara Israel terus berlanjut di wilayah tersebut, menewaskan beberapa orang dan menghancurkan puluhan rumah. Rumah sipil hancur, aktivitas warga terganggu karena pemadaman listrik, dan rumah sakit kewalahan menangani korban serangan. Militer Israel tidak berkomentar tentang serangan Baalbek, tetapi telah berulang kali menyatakan bahwa mereka memperluas operasi militernya di Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut konflik terbaru Israel-Hizbullah telah menewaskan 1.000 orang dan melukai lebih dari 2.000 orang.
صوبهن كلهن أهلنا. نحن في مدينة بعلبك كله عم خالد. نحن بحاجة بس لقرار سياسي، لا لسنا بحاجة مادية. نحن بحاجة لقرار سياسي توقف هاي السياسيين مع ناسها ومع أهلها ومع شعبها، لأنه نحن بالنهاية المنتصرين. نحن لأنه Kementerian Luar Negeri Iran merilis rekaman yang menunjukkan dugaan serangan Amerika Serikat Israel terhadap sebuah sekolah dasar di Mina bulan lalu yang menyebabkan 175 orang meninggal. Rekaman ini diambil pada 28 Februari lalu menunjukkan serangan udara menghantam sekolah dasar Putri Sajarat Taiba di Iran Selatan serta beberapa lokasi di dekatnya. Media Iran melaporkan sekitar 175 orang termasuk anak-anak meninggal akibat serangan. Teheran menyalahkan Amerika Serikat dan Israel atas serangan yang terjadi. Sementara Israel mengatakan pihaknya tak tahu adanya operasi di daerah tersebut. Amerika pun juga membantah menargetkan warga sipil. Iran membantah keras pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut adanya pembicaraan negosiasi antara Washington dan Teheran. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menjelaskan tidak pernah ada proses negosiasi dengan Amerika Serikat. Ia bahkan menyebut klaim tersebut adalah berita palsu yang diduga bertujuan memengaruhi pasar keuangan dan harga minyak global. Ghalibaf juga menambahkan rakyat Iran justru menuntut respons tegas terhadap pihak yang dianggap sebagai agresor. Ia tekankan seluruh pejabat Iran tetap solid dukung kepemimpinan tertinggi negara. Tidak ada negosiasi yang berjalan dengan Amerika Serikat. Ini adalah berita bohong untuk memanipulasi pasar finansial dan minyak, serta keluar dari rawa yang menjebak AS dan Israel, tulisnya di akun media sosial X. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan telah menunda serangan terhadap infrastruktur energi Iran selama 5 hari. Ia klaim langkah tersebut diambil karena dialog dengan Teheran dalam 2 hari terakhir berlangsung sangat baik dan produktif. Saya dengan senang hati melaporkan Amerika Serikat dan negara Iran telah selama 2 hari terakhir melakukan pembicaraan yang sangat baik dan produktif terkait penyelesaian lengkap dan total atas permusuhan kita di Timur Tengah, tulis Trump di akun Truth Social miliknya. Saudara, usai memberikan ultimatum akan menyerang pembangkit listrik dan energi Iran, Trump akhirnya menunda rencana itu dan menyatakan tengah melakukan negosiasi. Informasinya akan kami bahas usai jeda. Tetap di Sapa Indonesia Malam. Some point very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we just keep bombing our little hearts out. Presiden Donald Trump mengklaim bahwa pembicaraan dengan Iran sedang berlangsung, meskipun bukan dengan petinggi Iran. Donald Trump sebelumnya dalam akun media sosial Truth sempat menyatakan pembicaraan negosiasi tengah dilakukan dan selama 5 hari telah memerintahkan tentaranya untuk tidak menyerang Iran. We have had very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement.
Perhaps that hasn't been conveyed. The communication, as you know, has been blown to pieces. They're unable to talk to each other. But we've had very strong talks. Mr. Witkoff and Mr. Kushner had them. They went, I would say, perfectly. I would say that if they carry through with that, it'll end that problem, that conflict, and I think it'll end it very, very substantially. We have very much in mind our partners in the Middle East. We've had great relationships with a lot of them, as you know. A lot of them were surprisingly hit, and I was surprised to see it, and so was everyone else. But we have, they're very much in mind in the discussions. Bertolak belakang dengan Trump, Iran membantah keras pernyataan negosiasi tersebut. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan tidak pernah ada proses negosiasi dengan Amerika Serikat. Ia menambahkan bahwa klaim Trump merupakan berita palsu yang bertujuan untuk memengaruhi pasar keuangan dan harga minyak global. Tidak ada negosiasi yang berjalan dengan Amerika Serikat. Ini adalah berita bohong untuk memanipulasi pasar finansial dan minyak, serta keluar dari rawa yang menjebak AS dan Israel, tulisnya di akun media sosial X. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Pajajaran Dina Sulaiman menyatakan, klaim sepihak yang dilakukan Trump menandakan posisi Amerika Serikat yang terhimpit masalah finansial. Dengan pernyataan ini, kelihatan ada perubahan, meskipun kemudian akhirnya ketika Iran menjawab bahwa sama sekali tidak ada upaya atau sama sekali tidak ada perundingan, ya ini artinya pasar kemudian bergolak lagi. Saya pikir memang Trump dalam keadaan betul-betul terjepit ya dari sisi ekonomi, karena banyak sekali yang dirugikan dari perang ini. Proses pembicaraan negosiasi rencananya akan berlangsung hingga 5 hari ke depan sejak pertama kali pernyataan dikeluarkan Trump pada 23 Maret kemarin. Apakah klaim sepihak dari Trump ini merupakan sinyal untuk menghentikan perang atau justru sebaliknya? Saudara, untuk membahas penundaan penyerangan yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kita akan membahasnya bersama Abra Talatov selaku Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, dan juga sudah ada Dina Prapto Raharja selaku Penasihat Hubungan Internasional Think Tank Independent Energy Policies. Selamat sore Mbak Dina, Mas Abra. Saya ke Mbak Dina terlebih dahulu. Mbak Dina, kalau yang Anda lihat apa yang terjadi saat ini di konflik Timur Tengah, pernyataan Trump yang akhirnya menunda penyerangan ditundanya selama 5 hari, apakah ini pertanda bahwa Amerika Serikat sebenarnya banyak tekanannya, khususnya dalam bidang finansial, atau sebenarnya ini justru merupakan taktik yang sedang dilakukan Amerika Serikat? Kalau saya cenderung melihat ini bagian dari taktik yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Bagaimanapun juga Donald Trump termasuk pihak yang merasa bahwa wajah atau saving face itu adalah satu hal yang harus diperjuangkan karena tagline beliau adalah Make America Great Again. Itu satu. Kedua, bahwa Israel dalam hal ini belum dalam posisi sebenarnya ingin stop. Jadi kalau saya melihat tren dari yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu tidak diimbangi dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Israel masih dalam posisi, bahkan kelompok oposisinya pun full di belakang Netanyahu untuk menghancurkan ya, membinasakan rezim Iran. Yang ketiga, kalau dilihat dari negara-negara Teluk, perkembangan yang terakhir menunjukkan bahwa negara-negara Teluk, terutama Saudi Arabia, itu dalam posisi yang sekarang sudah mulai berpikir bahwa lebih baik mendukung Amerika Serikat, karena bagaimanapun juga Iran adalah kekuatan yang mendestabilisasi kawasan. Dan kita tahu berpuluh tahun Iran dan Saudi Arabia itu juga dua pihak yang sulit dipertemukan. Sehingga Saudi sudah berpikir untuk mulai mengengage Pakistan yang merupakan nuclear power. Jadi menurut saya pendekatan yang dilakukan oleh Trump juga kepada Eropa itu menunjukkan bahwa masih belum, sebenarnya tensinya itu belum turun, belum ada kemungkinan untuk exit.
Kalau dari Mas Abraham sendiri seperti apa perspektifnya? Sebenarnya sebesar apa tekanan yang diterima Amerika Serikat? Khususnya kalau kita bicara soal finansial dari konflik yang terjadi kali ini. Sehingga Trump ultimatumnya dijeda selama 5 hari dan juga penyerangan ini yang sebelumnya menjadi ancaman terhadap Iran. Iya, Mbak Cynthia, saya melihat dari konteks geoekonomi dunia, ya Amerika ini memang sedang menghadapi situasi yang dilematis. Di satu sisi, ya keinginan untuk melumpuhkan Iran ini ternyata tidak berhasil. Justru perlawanan lebih keras dilakukan Iran dan ancaman dari Iran tidak kalah lebih membahayakan bagi kepentingan Amerika dan negara-negara aliansi di Timur Tengah karena setiap kerusakan yang ditimbulkan oleh Israel dan Amerika ke fasilitas energi, infrastruktur energi di Iran itu langsung dibalas dengan juga merusak berbagai infrastruktur energi di berbagai kawasan sehingga Amerika menghadapi tekanan juga dari negara-negara aliansinya termasuk khususnya dari Uni Eropa. Bahkan Uni Eropa juga karena sudah mengalami desakan kenaikan harga gas alam, kemudian juga harga minyak mentah, juga sedang mencari alternatif bagaimana bisa menjajaki kerjasama dengan Rusia yang notabene merupakan rival politiknya mereka gitu. Jadi memang ini terjadi anomali dan di internal negaranya sendiri Amerika ya pemerintahan Trump juga menghadapi tekanan dari rakyatnya di mana harga BBM di sana mengalami lonjakan yang cukup drastis sehingga mau tidak mau nih harus ada cara untuk bisa melakukan penekanan terhadap harga minyak mentah. Dan yang kedua juga bahkan negara-negara aliansi Amerika lain seperti misalnya India, kemudian Jepang juga ternyata melakukan proses diplomasi terhadap Iran untuk bisa melakukan agar kapal mereka bisa diizinkan untuk melewati Selat Hormuz. Nah ini kan juga menunjukkan bahwa semakin kecil ya kans Amerika mendapatkan dukungan dari berbagai negara yang lain, di mana Trump sendiri ingin mengajak merangkul negara-negara lain untuk juga mengamankan Selat Hormuz. Dan hari ini kita mendengar dari 22 negara NATO ya menyampaikan statement ingin melakukan pengamanan terhadap Selat Hormuz. Tetapi dibalas lagi oleh Iran bahwa Selat Hormuz sebetulnya tidak ditutup, bahkan bagi negara-negara yang mereka anggap sebagai sahabat diperbolehkan. Dan ada yang menarik juga pemerintah Iran sudah mulai mengeluarkan statement mengizinkan kapal untuk melewati Selat Hormuz dengan membayar sekitar $2 juta USD. Nah itu juga saya pikir menjadi salah satu hal yang menarik ya ke depan bagaimana eskalasi geopolitik ini juga sangat berkelindahan juga dengan kepentingan masing-masing negara. Oke, tapi Mbak Dina, kalau Anda melihatnya, ini sebenarnya kan klaim dari Presiden Trump sendiri sudah dilakukan dialog yang sangat produktif. Apakah benar sebenar-benarnya bahwa memang terjadi dialog yang sangat produktif sehingga Trump menunda serangannya? Atau sebenarnya seperti yang Anda sebutkan ini bagian dari taktik, jadi dialog itu sebenarnya tidak ada? Ada dua cara menjawab itu. Pertama, kalau memang akan terjadi dialog, maka ceasefire harusnya mendahului. Ada pengumuman ceasefire atau gencatan senjata. Dan ini kita tidak lihat. Bahkan pada saat yang sama, Amerika Serikat sedang dalam posisi mempersiapkan beberapa military base yang ada di Eropa, termasuk Jerman, kemudian Inggris, kemudian juga mengirim USS Tripoli, yaitu kapal tempur yang untuk assault ya, khusus untuk immediate strike yang keras menuju dari Okinawa, dari Jepang menuju ke Laut Arabia. Dan hitungannya menurut saya mungkin estimasinya 5 hari lagi itu berarti akan ada serangan sesuatu di sana. Pun negara-negara Eropa mengklaim bahwa sebenarnya mereka menunggu ada pengumuman ceasefire dulu baru kemudian mengizinkan logistik hub mereka di Eropa itu digunakan oleh Amerika Serikat. Tapi dalam kasus-kasus yang lalu kita nggak pernah bisa menghitung exact waktunya ya, tepat waktunya tuh kapan, karena Amerika Serikat ini di bawah Donald Trump cenderung sangat mendadak gitu ya. Terus yang kedua kita menjawabnya adalah dengan melihat bahwa yang dilakukan oleh Donald Trump itu adalah meninggalkan satu legacy, satu peninggalan yang menciptakan rasa distrust pada sistem internasional manapun. Perhatikan narasi yang dibuat oleh Amerika Serikat dan juga oleh Israel. Misalnya Israel ya, Perdana Menteri ex-Perdana Menteri dia sudah bicara bahwa yang dilakukan oleh Israel itu sebenarnya untuk membantu negara-negara Eropa menghadapi satu rezim yang
sangat berbahaya bagi Eropa. Jadi nggak masuk akal kalau Eropa itu tidak membantu mereka, dan reaksinya jelas. Jadi saya berbeda pendapat sedikit dengan yang tadi disampaikan Mas Abra. Yang harus kita hadapi nih ya, sekarang situasi yang sudah berubah, di mana hukum internasional, cara-cara kita melindungi kepentingan internasional sesuai pakem-pakem itu sekarang lagi hilang. Dan karena posisi itu kita bisa lihat misalnya Arab Saudi kemudian memilih untuk bahkan bersiaga lebih lagi berhadapan dengan Iran, mempersiapkan dengan senjata nuklir. Kemudian Jerman juga dalam posisi sedang memikirkan untuk menghidupkan kekuatan nuklir juga di antara mereka. Jadi yang kita harap justru reaksi jangka pendek dari para politisi yang sangat berbahaya untuk membuat perang ini menjadi lebih luas, menjadi perang regional atau bahkan perang dunia. Jadi kita harus antisipasi. Tapi gini Mbak Dina, kalau Presiden Trump ini kan secara spesifik menyebutkan jeda waktu 5 hari. Sebenarnya 5 hari ini apakah persiapan Amerika Serikat dan Israel untuk masuk ke tahap selanjutnya, atau memang betul dialog produktif ini dilakukan untuk menunda selama 5 hari? Saya kira tidak ada dialog ya dengan pihak Iran, karena pihak Iran sudah menunjukkan mereka itu walaupun terjadi desentralisasi pengambilan keputusan, posisi mereka nothing to lose, dan itu diakui juga oleh negara-negara Teluk yang lain, bahwa kalaupun kita negara-negara Teluk itu membantu Amerika Serikat, risiko terbesarnya adalah mereka harus all out juga, berhadapan dengan risiko kerusakan yang lebih besar karena Iran nothing to lose. Dan Amerika Serikat kalau dia sudah mengumumkan ya, kemarin kan juga mengumumkan 22 negara dari lintas kawasan itu siap membantu dia untuk mengamankan Hormuz. Itu kan juga bisa dijadikan pernyataan yang sangat provokatif yang membuat Iran harus siap untuk di bumi hanguskan. Nah itu yang menurut saya satu strategi yang harus kita antisipasi betul. Jangan sampai di 5 hari itu memang ternyata sesuatu yang sangat buruk terjadi dan kita nggak siap. Mas Abra, kalau dari catatan Anda, harga minyak dunia hari ini apakah masih di atas 100 US dollar per barel atau sudah menurun setelah Trump mengklaim sudah melakukan negosiasi dengan Iran? Iya, kemarin sebetulnya pasca statement Trump itu harga minyak dunia sempat anjlok 13%, menyentuh ke level 98 dolar per barrel. Tetapi hari ini mulai sedikit merangkak ke level 103 dolar per barrel. Jadi memang volatilitas harga minyak mentah saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen pasar. Bagaimana melihat pergerakan dinamika dari eskalasi konflik tersebut. Jadi bukan dipengaruhi oleh fundamental antara supply dengan demand, tapi lebih ke psikologis pasar. Oleh karena itu memang kita Indonesia memang harus juga memitigasi berbagai kemungkinan dari mulai skenario moderat sampai skenario yang terburuk ketika nanti harga minyak mentah melambung tinggi. Dan kita juga harus berpegang terhadap statement dari Korps Garda Revolusi Iran yang menyampaikan ada intensi untuk bisa mendorong harga minyak dunia ke level 200 dolar per barrel. Karena kita lihat tadi kan eskalasinya semakin membesar, ada keterlibatan berbagai negara ingin masuk ke wilayah Timur Tengah, itu tidak boleh disepelekan. Nah, sekarang masing-masing negara sedang berlomba-lomba untuk bisa memenuhi kebutuhan energi di negara masing-masing dengan melakukan kerjasama secara bilateral, dan termasuk tadi melakukan lobby langsung kepada Iran untuk agar kapal mereka diizinkan. Dan Indonesia kelihatannya memang saat ini kita cukup terlena dengan adanya libur Lebaran. Kita belum melihat secara agresif bagaimana kesiapan dari pemerintah dalam mengantisipasi nanti adanya gangguan pasokan, kemudian juga ketika terjadi lonjakan harga minyak. Sekarang masih diskusinya mengenai apakah harga BBM akan naik atau tidak, tapi belum bicara dalam case terburuk ketika BBM benar-benar langka gitu, Mbak. Tapi gini Mas Abra, ketika kita bicara ada durasi waktu 5 hari yang disebut oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, apakah ini nanti akan mempengaruhi harga minyak dunia? Apakah akan kembali ke harga yang bisa dikatakan cukup stabil, atau sebenarnya tidak akan mempengaruhi apapun? Karena seperti yang disebut Mbak Dina tadi, bahwa sebenarnya mungkin tidak ada dialog produktif yang diklaim Trump. Ya, meskipun Trump mengklaim telah melakukan negosiasi, tetapi kan faktanya hari demi hari kita melihat
serangan baik dari Israel ke Iran maupun dari Iran ke Israel maupun ke Tel Aviv kita saksikan masih terjadi. Artinya kan sebetulnya perang terbukanya masih berlangsung, dan oleh karena itu ya kita tidak bisa memegang statement hanya satu pihak dari sisi Amerika Serikat sendiri. Dan resiko lonjakan harga minyak mentah itu masih tetap terjadi, dan dalam 4 minggu terakhir ini ya harga minyak di level puncaknya baru di level $116, Mbak. Belum lebih dari 120. Padahal pemerintah juga sudah melakukan simulasi ya, ketika nanti harga minyak mentah termasuk nilai tukar rupiah nanti tertekan, itu defisit fiskal kita akan bisa tembus ke level lebih dari 4% terhadap PDB. Artinya memang kita berkejaran dengan waktu nih, Mbak. Untuk pertama memitigasi resiko lonjakan harga dengan kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan dari negara-negara lain, termasuk dari sisi hilirnya saya pikir penting untuk melakukan pengendalian konsumsi BBM. Sekarang kan sudah ada wacana pemerintah ingin menerapkan WFH lagi, Mbak, 1 hari dalam 1 minggu. Nah, saya pikir itu saja tidak cukup. Itu lebih sifatnya simbolis, memberikan sinyal ke masyarakat bahwa kita sudah dalam situasi yang kritis. Negara-negara lain tuh sudah mengalami kelangkaan BBM maupun LPG, adanya pembatasan dan sebagainya. Kita terlihat belum memang masih stabil gitu, Mbak, karena belum ada gangguan berarti. Tapi kan bukan tidak mungkin nanti di bulan April ketika terjadi koreksi harga BBM yang non subsidi, itu ada resiko terjadi shifting konsumen BBM non subsidi ke BBM subsidi, dan lagi-lagi fiskal kita tetap ada limitasi. Meskipun pemerintah sudah komitmen defisit tidak akan lebih dari 3%, tapi resiko terhadap lonjakan konsumsi BBM subsidi itu masih sangat besar sekali, Mbak. Mbak Dina, kalau Anda melihat dari apa yang terjadi saat ini, keputusan Amerika Serikat, keputusan Israel, sebenarnya bagaimana koordinasi antara kedua negara ini, Amerika Serikat dan Israel, bagaimana komunikasinya? Yang kita ketahui adalah bahwa Amerika Serikat pengambilan keputusannya lebih banyak dikelilingi oleh lobbyis Israel ketimbang oleh para pengambil keputusan yang sifatnya institusional di Amerika Serikat. Itu sebabnya pihak-pihak di Amerika Serikat, khususnya orang-orang partai, orang kongres, itu merasa sebenarnya putus asa juga ya, menembus jalur komunikasi yang efektif gitu, untuk mengurangi lah tensi yang ada. Dan mungkin sedikit tambahan ya, Amerika Serikat itu tahu juga sih bahwa permainan eskalasi ini sangat buruk risikonya untuk energi mereka di dalam negeri sendiri. Itu sebabnya mereka memainkan dengan cara mengayun juga. Yang dilakukan oleh mereka itu adalah mulai mengisolasi beberapa kapal-kapal tanker dan merilis juga LPG dari Rusia, dan itu dijual ke pasar lewat para intermediate gitu ya, jadi para penjual pihak ketiga yang tidak mengatasnamakan negara Amerika Serikat, tapi menawarkan LPG dan minyak ini kepada negara-negara produsen yang punya refinery besar seperti India. Dan di situ yang diminta dari pihak ketiga tersebut adalah untuk menggunakan dolar. Jadi kembali berarti kita lihat ada strategi juga di bidang ekonomi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Pertama, untuk membuat harga minyak itu mengayun bisa turun sebelum eskalasi lagi naik gitu. Kemudian kedua, dolar tetap meraja. Dan sejumlah pihak di Timur Tengah sudah melakukan perhitungan bahwa kalau ternyata lebih banyak lagi pihak eksternal seperti Cina dan Rusia yang mengumumkan terlibat misalnya, atau negara-negara non kawasan Timur Tengah yang terlibat, maka harga minyak bisa menembus lebih dari $220 per barrel. Jadi yang harus diantisipasi di sini adalah karena proses perang ini sifatnya itu bertahap sekali ya, kita nggak bisa lihat yang linear gitu. Itu yang harus kita antisipasi. Tapi antara Amerika Serikat dan juga Israel, apakah masih memiliki visi dan juga agenda serangan yang sama di antara kedua negara ini, Amerika Serikat dan Israel? Menurut saya nggak ada yang sama sih sebenarnya dari awal, kecuali bahwa Iran itu dianggap oleh Israel sebagai musuh besar yang harus disingkirkan dan harus dibuat kosong pemerintahannya, karena Israel dengan Zionisme kanannya dia itu ingin agar seluruh wilayah di sekitar mereka itu tidak stabil dan kosong kekuasaannya. Dengan demikian dia bisa menguasai dan masuk ke wilayah-wilayah tersebut. Jadi ini memperkuat kesan bahwa Greater Israel atau Israel Raya yang diinginkan oleh Israel itu terbentuk. Sementara Amerika Serikat
prinsipnya itu ingin membantu Israel aja sambil mengubah tatanan global yang tadi kaitannya sama dolar, kaitan sama Make America Great Again. Ada irisan sih, cuman tipis sebenarnya, karena ketika ditelusuri lebih jauh yang dimaui oleh Israel itu jelas nggak cocok sama Amerika, karena kalau Amerika kan harusnya ada limit ya, kita menciptakan destabilitas. Sementara karena negara-negara mitra Amerika Serikat di Timur Tengah juga banyak gitu. Sementara kalau Israel kan yang dia pikir kalau bisa Saudi Arabia pun minggir itu. Jadi kita bisa bayangkan ya, Saudi Arabia, Mesir itu di petanya Israel sebenarnya harus juga lemah. Jadi di situ yang menurut saya nggak ada pertemuan kepentingan antara Amerika Serikat dan Israel. Oke, lalu sebenarnya seberapa besar pengaruh geopolitik ini sengaja digunakan sebagai alat kontrol khususnya untuk inflasi energi global? Kita masih akan membahasnya selepas jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Setelah memberikan ultimatum 48 jam untuk membuka Selat Hormuz dan akan melakukan penyerangan terhadap pembangkit listrik Iran, akhirnya Presiden Donald Trump menyebut akan menunda penyerangan selama 5 hari karena telah melakukan negosiasi yang sangat produktif dengan pihak Iran. Itu adalah klaim dari Donald Trump. Tapi kita juga akan membahasnya. Saya ke Mas Abra. Mas Abra, sebenarnya pengaruh geopolitik ini akan berpengaruh seberapa besar sih ketika kita bicara soal inflasi energi global? Iya Mbak Cindy, memang gangguan pasokan energi ini juga pastinya akan bisa menyulut terjadinya disrupsi terhadap produksi di sektor pangan. Karena kita tahu di Selat Hormuz itu merupakan aliran urea global mencapai 50%. Kemudian juga ekspor amonia 30% melalui Selat Hormuz. Jadi memang sektor pertanian di seluruh negara di dunia sangat bergantung ya terhadap produksi pupuk, bahan baku pupuk dari Timur Tengah. Jadi sudah pasti negara-negara yang sangat bergantung terhadap kebutuhan pangannya yaitu akan mengalami tekanan. Dan Indonesia sendiri karena kita tahu untuk pupuk kita juga masih sangat bergantung dari Timur Tengah, dari luar, juga tidak boleh dilupakan kita akan mengalami dual shock, yaitu tekanan harga energi dan juga lonjakan harga pangan dunia. Dan artinya yang kedua, Anda ingin juga mencatat bahwa sebenarnya Indonesia akan berpengaruh dengan apa yang terjadi di Timur Tengah saat ini? Ya sudah pasti, dari sisi harga energi saja nanti ketika terjadi kenaikan harga BBM non subsidi saja, itu nanti transmisinya terhadap biaya distribusi logistik, kemudian juga biaya di industri manufaktur. Dan kedua, di sektor pangan karena terjadi kenaikan input produksi yaitu pupuk, sudah pasti juga para petani kita akan menghadapi tekanan. Artinya nanti pada ini biaya produksi meningkat, harga jual dan inflasi akan terjadi. Dan kita perlu berkaca di tahun 2022 ketika perang Rusia-Ukraina, waktu itu selisih antara harga ACP dengan realisasi itu hanya 54%. Waktu itu asumsi ACP kita $63, realisasinya $97. Itu saja inflasi kita sudah mencapai 5,5%. Yang lebih buruk lagi pengalaman tahun 2005, Mbak. Mungkin ini bisa menjadi salah satu benchmark kita buat situasi sekarang. Karena tahun 2005 itu harga minyak mentah antara asumsi dengan realisasi selisihnya sampai 125%. Itu inflasinya double digit 17%. Kalau dugaan Anda seberapa buruk inflasi di Indonesia jika ini terus berlanjut perang di Timur Tengah? Iya, inflasi ini sangat bergantung pertama dari sisi bagaimana pemerintah bisa menjaga harga BBM dan juga LPG subsidi. Nah, apakah memang nanti 100% akan ditambah subsidi dan kompensasinya atau akan dilakukan penyesuaian tetapi secara gradual. Tahun 2022 itu kenaikannya 30%. Nah, sekarang kita harus bisa realistis. APBN kita tidak mungkin sanggup menanggung seluruhnya. Pasti akan ada kenaikan harga, Mbak. Oke, baik. Saya kembali ke Mbak Dina. Mbak Dina, kalau kita tahu saat ini USS Gerald R. Ford sudah ditarik, kapal induk Amerika Serikat ini ditarik dari Timur Tengah. Apakah ini artinya memang sudah ada indikasi perdamaian atau memang sebenarnya yang disebut di informasi bahwa hanya deploy saja untuk mengisi prajurit-prajurit, makan dan lain sebagainya? Ya, kembali kita
harus bisa melihat Amerika Serikat dengan lebih utuh, tidak hanya dari satu sudut dan satu narasi. Kelompok lain di Amerika Serikat yang juga menjadi lobbyist itu adalah kelompok yang bergerak dan merasa bahwa yang menjadi ancaman besar itu adalah Rusia. Yang kedua yang merasa bahwa ancaman besarnya itu datang dari China. Dan Amerika Serikat sendiri merasa bahwa pihak-pihak Iran, kemudian Cina, kemudian Rusia ini masing-masing punya kontribusi untuk membuat Amerika Serikat mengalami deindustrialisasi, mengalami dedolarisasi. Sehingga kalau diperhatikan rentetan kejadian sesaat sesudah Donald Trump menjadi presiden, kita bisa lihat dia mencoba berbagai macam cara untuk melakukan disrupsi. Disrupsi ini dijadikan tagline-nya dia ya, kampanye utamanya dia. Daripada kita lewat proses negosiasi, kita ciptakan deal yang sifatnya memecah kerjasama kawasan yang di luar dari mekanisme PBB, karena harapannya adalah Amerika Serikat bisa menawarkan sesuatu yang mengubah aturan main. Misalnya dengan Selat Hormuz ini. Selat Hormuz ini dia juga nggak nyangka bahwa ternyata Iran itu komunikasinya lebih intens juga dengan pihak China, dan China memilih untuk kalaupun membantu nggak banyak bicara gitu kan. Karena selama ini dengan mengunci Hormuz, kemudian berpikirnya Amerika Serikat si China yang akan kena, tapi ternyata China nggak masalah. Dan China selama ini sudah menguasai bukan hanya jalur energi fosil, batu bara dia punya yang ekstra, kemudian LPG dan gas dan juga minyak, itu dia juga punya jalur alternatif. Dia udah punya kerjasama darat juga dengan Rusia. Jadi kalau Mbak Dina, maaf saya potong, kalau dari pandangan Anda, dari perspektif Anda, dibandingkan Amerika Serikat, Israel dan juga Iran, fleksibilitas diplomatiknya mana yang lebih unggul istilahnya? Dan juga komunikasi dengan negara-negara lain tentunya. Yang masih bisa diajak bicara tentu Amerika Serikat. Kalau Israel itu udah all out, pokoknya agenda dia harus jalan. Dan dengan agenda bahwa di bulan Mei itu mereka ada pemilu, dan pemilu itu sudah mencanangkan Netanyahu kembali lagi running sebagai Perdana Menteri, pimpinan, sebagai Perdana Menteri juga. Jadi bisa dibayangkan dong, ini menit-menit terakhir untuk menunjukkan bahwa cara yang dipilih oleh Israel adalah cara yang memenangkan agenda Israel. Sementara kalau Amerika Serikat menurut saya masih banyak kemungkinan ya, dia juga mencoba tadi mencari celah yang lebih menguntungkan daripada all out hanya untuk satu agenda, karena agenda dia juga ada beberapa yang lain. Baik, terima kasih Mbak Dina Praptura Harjo dan juga Mas Abra Talatov sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, selamat malam dan salam sehat selalu. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya Sekjen NATO ungkap 22 negara telah bergabung untuk keamanan Hormuz. Informasinya usai jeda. Making sure that the Strait of Hormuz is free, is opening up as soon as that is possible. That will be opened very soon if this one. He and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah is. Hampir 4 pekan, perang Iran dengan Amerika Serikat dibantu Israel belum menunjukkan tanda mereda. Seperti masih jauh dari titik akhir, ketiga negara gencar saling balas serangan. Beragam ancaman terlontar, seolah mengukuhkan diri sebagai pemenang. Tetapi ketika ancaman perang merembet ke Selat Hormuz, dunia tentu tak bisa tinggal diam. Krisis energi bisa jadi ancaman bagi banyak negara. Setelah situasi kian runyam dan berlarut, sebanyak 22 negara, sebagian besar anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO,
telah bergabung dalam koordinasi intensif untuk merancang langkah keamanan di Selat Hormuz. Sebelumnya, Trump menuding kredibilitas NATO tergerus karena aliansi militer tersebut dinilai lamban membantu Amerika Serikat dalam membuka blokade di Selat Hormuz. The good news here is that since Thursday, a group of 22 countries, most of them from NATO, but also Japan, Korea, Australia, New Zealand, the UAE and Bahrain, most of the other countries from NATO, coming together to implement his vision of making sure that the Strait of Hormuz is free, is opening up as soon as that is possible. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengultimatum keras Iran terkait penutupan Selat Hormuz, jalur vital energi dunia. Trump menuntut Iran membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 48 jam. Jika Iran tak patuh, Trump mengancam menyerang fasilitas pembangkit listrik mereka. Jika Iran tidak sepenuhnya membuka tanpa ancaman Selat Hormuz dalam waktu 48 jam, sejak saat ini, Amerika Serikat akan menyerang dan menghancurkan berbagai pembangkit listrik mereka, mulai dari yang paling terbesar terlebih dahulu, tulis Trump di akun Truth Social miliknya. Tetapi Iran tak gentar. Negara itu balik mengancam, jika Amerika berani menyerang fasilitas energinya, Teheran akan menutup Selat Hormuz secara total. تهدید کرده است که اگر ایران تنگه هرمز را باز نکند نیروگاه‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. بارها گفته ایم که تنگه هرمز فقط روی دشمن و ترددهای با ضرر بسته است و هنوز به طور کامل بسته نشده است و تحت کنترل هوشمند ماست. Menurut analis strategi militer Agung Sasongkojati, ancaman Trump yang disertai jangka waktu terdengar mencurigakan. Terlebih, Agung menilai posisi militer Iran sedikit di atas angin terkait Selat Hormuz. Ultimatum 48 jam ini mencurigakan karena sebelumnya, beberapa jam sebelumnya, Trump mengatakan akan deeskalasi. Pasti ada sesuatu yang terjadi, dan kebetulan dari informasi yang saya dapat itu memang ada kejadian, ada pesawat yang jatuh meskipun ini belum bisa diklarifikasi, nggak ada di berita, yaitu pesawat F-35 jatuh di Irak namun tidak bisa diklarifikasi. Dan ini 48 jam itu adalah waktu untuk pencarian, sehingga kalau bisa berita teralihkan ke berita Trump selalu dengan 48 jam itu berarti kan perhatian semua media ke sini, tidak ada yang menyentuh ke arah sedang terjadi pencarian besar-besaran Israel di Irak. Ancaman daripada Amerika apakah membuka Selat Hormuz? Tidak. Tapi ancaman Iran menutup Selat Hormuz ya, berarti artinya Iran yang lebih memiliki power daripada Amerika. Sekarang Iran yang berada di atas angin, istilah bahasa Indonesianya. Itu karena apa? Dia yang megang ini. Jadi yang satu mengancam, merengek, membujuk, nakut-nakutin. Tapi yang satu, kamu terserah kamu, saya akan balas kamu, macam-macam saya balas kamu. Artinya siapa? Dari situ kita tahu bahwa yang punya di atas angin sekarang adalah Iran. Itu dari militer, bukan karena saya pro Iran atau pro Amerika, tidak. Dari kacamata siapapun, kalau kita netral, kita tahu bahwa Iran sekarang berada di atas angin. Sementara pengamat Timur Tengah Zulfan Lindan menilai, keberanian Iran membalas ancaman Trump bukan sekedar kata-kata. Iran dianggapnya sudah mempersiapkan diri selama 40 tahun untuk menghadapi perang ini. Mereka bukan percaya mereka menang, ini kan. Kalau orang hanya percaya menang, itu kan masih ragu-ragu. Ini yakin menang. Itu masalahnya. Kenapa? Tadi sudah disampaikan, dukungan rakyat, semangat, kemudian 40 tahun mereka sudah diberikan sanksi, sudah dipojokkan. Jadi mereka 40 tahun mempersiapkan diri perang ini, bukan setahun 2 tahun. Jadi kalau mereka punya drone, punya misil, punya macam-macam, itu 40 tahun persiapannya. Jadi ancaman Trump menurut saya dianggap enteng aja sama mereka. Dan bahkan kalau Trump ini berani masuk, inilah kehancuran Amerika. Dia harus tahu, nggak main-main ini. Karena seluruh kekuatan Iran, dia tahu betul. Senjata Selat Hormuz ini bukan hanya bicara perang senjata, tapi ini mengganggu ekonomi global. Selat Hormuz sudah terganggu sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada 28 Februari lalu. Selat Hormuz menjadi jalur sempit yang mengalirkan sekitar 1/5 pasokan minyak dan gas dunia. Menurut pengamat intelijen dan keamanan UI Stanislaus Rianta,
Intervensi NATO dibutuhkan di Selat Hormuz, tetapi bukan untuk menurunkan kekuatan militer dan berpihak pada satu sisi. Saya melihat bahwa Iran itu sebenarnya menunggu ada pasukan darat datang ke Iran, kemudian ada peperangan di Selat Hormuz. Karena apa? Mereka menyiapkan itu. Mereka punya senjata bawah laut, mereka punya drone bawah laut, mereka sudah menyiapkan ranjau-ranjau di laut. Ini negara-negara lain yang ikut masuk ke sana pasti akan berpikir juga. Jadi Iran saya kira sangat siap menghadapi ini. NATO seharusnya menengahi itu, menjaga Selat Hormuz supaya ekonomi tetap berjalan, tetap berjalan, dan perang tidak terjadi. Saya kira NATO akan di situ. Tapi kalau NATO justru akan membantu Amerika untuk mengalahkan Iran, ini menjadi bencana dunia, saya kira. Saya kira intervensinya bukan membela Amerika kemudian menyerang Iran, tetapi untuk menjaga Selat Hormuz tetap bisa digunakan seperti sebelumnya, jadi jalur perdagangan supaya ekonomi dunia tetap berjalan. Jadi kepentingan NATO sebenarnya di situ saya lihat, bukan untuk membela Amerika untuk mengalahkan Iran. Dalam wawancara Senin kemarin, Presiden AS Donald Trump mengklaim saat ini sedang berlangsung pembicaraan dengan Iran soal penghentian perang. Saat ditanya soal Hormuz, Trump bilang selat itu akan segera dibuka. That would be opened very soon if this one. How soon? And who's in control of it? Will Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. You want the United States to be in Me control? and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Di sisi lain, Sekutu Amerika Serikat Israel kini mengajak komunitas internasional bergabung dengan mereka melawan Iran. Menurut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, serangan rudal serta penutupan Selat Hormuz bukti Iran adalah ancaman bagi dunia. Netanyahu mengklaim Presiden Trump tahu persis apa yang dia lakukan. Israel and the United States are working together for the entire world. And it's time to see the leaders of the rest of the countries join up. I'm happy to say that I can see some of them beginning to move in that direction, but more is needed. President Trump's call to have the international community confront this terrorist fanatic regime of zealots, that is a call not only for the security of America and the security of Israel, it's for the security of the entire world. And it's time for them to act. Pernyataan Israel dan Amerika Serikat tidak sedikit pun menurunkan amarah Iran. Karena revolusi Iran kembali meluncurkan serangan gelombang ke-76 yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat dan infrastruktur Israel dengan drone dan rudal. Saudara, menghadapi puncak arus balik, rekayasa lalu lintas one way nasional kembali diberlakukan. One way nasional bakal berlaku mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya usai jeda. Menghadapi puncak arus balik, rekayasa lalu lintas one way nasional kembali diberlakukan. One way nasional bakal berlaku mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung, Jawa Tengah hingga kilometer 70 tol Cikatama, Jawa Barat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Saudara mengibarkan bendera pemberlakuan one way nasional dari gerbang tol Kalikangkung Selasa siang. One way nasional diberlakukan karena puncak arus balik diprediksi terjadi hari ini hingga 25 Maret dan 28 hingga 29 Maret. Jalan tol satu arah berlaku mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga ke kilometer 70 tol Cikatama untuk mengurangi kepadatan di tol selama musim arus balik. Kapolri mengingatkan para pengendara untuk dapat memanfaatkan fasilitas rest area semaksimal mungkin agar tidak lelah dalam perjalanan panjang untuk kembali ke rumah masing-masing. Apakah itu fasilitas yang di rest area, apakah itu fasilitas yang ada di pos pelayanan maupun pos terpadu, sehingga yang kecapean tentunya
kita harapkan untuk bisa beristirahat dan jangan memaksakan diri. Sementara untuk one way nasional sendiri kita laksanakan dari mulai kilometer 414 Kali Kangkung sampai dengan kilometer 70 Cikatama. Kondisi arus lalu lintas di Jalan Raya Ciawi Tasikmalaya siang tadi terpantau padat merayap. Antrean kendaraan mengular mencapai lebih dari 5 km dari Jalan Raya Ciawi Tasikmalaya hingga kawasan Lingkar Gentong. Kepadatan dipicu banyaknya aktivitas warga yang melakukan mudik lokal dan berwisata di daerah Garut juga Tasikmalaya. Keadaan yang serupa juga terjadi di jalur arteri Karawang, Jawa Barat, terpantau padat. Jalur dari Jawa Tengah dipenuhi kendaraan pemudik yang kembali ke arah Jakarta. Peningkatan jumlah kendaraan menuju Jakarta pun juga sudah dirasakan sejak Selasa pagi. Hingga sore, kepadatan lalu lintas belum terurai. Jalur arteri semakin padat setelah rekayasa lalu lintas one way atau satu arah di tol Trans Jawa, sehingga membuat kendaraan dari Jakarta juga menggunakan jalur arteri. Mengantisipasi kemacetan di jalur arteri, sejumlah upaya dilakukan polisi, mulai dari menutup persimpangan menjadi satu arah, memecah arah kendaraan yang datang dari tol Cikampek melalui gerbang tol Cikampek dan gerbang tol Kaliurip, serta menempatkan sejumlah personil di titik penyebab macet jalur arteri. Gelombang arus mudik dari Kalimantan masih terjadi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Di sini banyak pemudik yang baru saja tiba 3 hari pasca Lebaran karena baru mendapatkan tiket. KM Prince Soya misalnya membawa sebanyak 1.000 lebih pemudik dari Samarinda, Kalimantan Timur. Para pemudik mengaku memilih pulang kampung baru hari ini karena baru mendapatkan tiket kapal. Gelombang pemudik diprediksi masih terjadi hingga 2 pekan mendatang. Sementara arus balik dari Pelabuhan Nusantara Kota Parepare ke Kalimantan dan Malaysia diprediksi bakal terjadi pada tanggal 25 Maret 2026. Data di Posko Mudik Laut Lebaran 2026 tercatat sudah ada 28.000 penumpang tiba di Pelabuhan Parepare selama arus mudik Lebaran. Dari Parepare kita bergeser ke Banyuwangi. Arus balik dari Jawa ke Bali juga sudah mulai terlihat sejak Selasa pagi di Pelabuhan Ketapang. Arus balik masih didominasi kendaraan roda 2 atau motor. Para pemudik memilih kembali lebih awal menghindari puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada hari Kamis tanggal 28 hingga nanti tanggal 29 Maret 2026 atau hari Minggu. Tidak hanya sepeda motor, antrean kendaraan roda 4 atau mobil juga terlihat di area pelabuhan. Data Posko Pelabuhan Ketapang tercatat sekitar 3.700 kendaraan menyeberang dari Jawa ke Bali. Jumlah ini meningkat 37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ya karena belum ramai sehingga ya nggak terlalu macet. Gitu. Aktivitas apa di Bali-nya, Pak? Di Bali ya dagang. Kita lihat bagaimana kondisi paling baru di Pelabuhan Bakauheni. Telah bergabung jurnalis Kompas TV Zevania Situmeang dan juru kamera Adini Anissa serta pilot drone Denny Yosua dan Andika Pratama. Sementara ada juga di Denpasar, Bali, jurnalis Kompas TV Desi Indah Lestari dan juru kamera Kadek Santosa. Kita ke terdekat dulu dari Jakarta, ada di Pelabuhan Bakauheni Lampung dengan Zevania. Puncak arus balik ini sudah begitu terasa malam hari ini di Bakauheni, Zevania? Ya sangat terasa Audrey, dibandingkan dengan hari kemarin. Kalau kita lihat di hari ini sejak pagi hari tadi, ini sejumlah kendaraan sudah mulai meramaikan Pelabuhan Bakauheni, yang artinya puncak arus balik gelombang pertama ini sudah mulai terlihat di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Terlihat kalau melihat bagaimana jumlah penumpang perseorangan misalnya ini yang sudah
berangkat ke Pulau Jawa, ini dari data yang kami terima hingga siang hari tadi, ini ada sebanyak 39.000 penumpang perseorangan kurang lebih yang sudah berangkat ke Pulau Jawa, dan juga untuk kendaraan total dari kendaraan roda 2, roda 4 hingga angkutan berat ini ada sebanyak 9.500 kendaraan ini sudah menyeberang ke Pulau Jawa. Itu baru hingga siang tadi. Ini kami masih menunggu data hingga malam hari ini sudah berapa ribu kendaraan lagi ini yang kemudian sudah menyeberang ke Pulau Jawa. Dan juga melihat bagaimana tadi dari konferensi pers yang disampaikan oleh Direktur Utama PT SDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, baru saja tadi menyampaikan bahwa ternyata masih ada sekitar 756.000 penumpang lagi ini yang masih akan hendak menyeberang ke Pulau Jawa, dan juga ada sebanyak 202.000 kendaraan ini yang masih menunggu untuk bisa menyeberang ke Pulau Jawa. Jadi memang kalau puncak arus balik sendiri ini diprediksi ada 2 gelombang, Audrey. Gelombang pertama di tanggal 24 hingga 25 Maret, lalu gelombang kedua ini diperkirakan tanggal 28 hingga 29 Maret 2026. Sementara itu untuk lonjakan sendiri ini mulai terasa memang sejak malam hari kemarin, terlihat sudah mulai ramai, sejumlah kendaraan memadati sejumlah kantung parkir yang terlihat ini mulai cukup penuh, baik itu di dermaga 1 maupun dermaga 7 Pelabuhan Bakauheni ini. Dan juga melihat hari ini sendiri ada sebanyak 44.000 reservasi untuk perjalanan penyeberangan dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Sementara itu dari PT SDP ini sudah menyiapkan sejumlah antisipasi, Audrey, seperti misalnya penerapan sistem single tarif ticketing. Ini sudah mulai diberlakukan sejak hari kemarin, yang dimana sejumlah para penumpang ini bisa membeli tiket di harga flat atau harga terendah, yang artinya ini tujuannya untuk mengurai kepadatan yang ada. Jadi penumpang tidak ada penumpukan di satu dermaga saja, ini semua disebar karena tidak ada kategori tiket lagi, semua bisa terurai masuk dari dermaga manapun. Kemudian juga skema kedua ini yang hendak diterapkan, ini adalah skema TBB atau skema tiba bongkar berangkat. Jadi ketika kapal dari Pelabuhan Merak misalnya sudah bersandar di Pelabuhan Bakauheni, ini kemudian akan membongkar isi kapal seperti roll off kendaraan begitu dan juga penumpang. Dan untuk penumpang yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa lagi ini menggunakan kapal yang berbeda. Jadi ketika kapal bersandar sudah mengeluarkan penumpang dan kendaraan, ini kapalnya harus langsung berangkat dan berbeda begitu ya untuk kapal yang akan tiba dan juga berangkat. Selain itu juga koordinasi terus dilakukan dengan Polda Lampung, tentunya ini juga berkaitan dengan bagaimana pengaturan arus kendaraan di jalur arteri. Karena kalau penumpukan sudah terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Audrey, ini biasanya kepadatan sudah mulai terlihat dari jalur arteri. Sehingga nantinya penerapan seperti delaying system dan juga buffer zone ini kemudian akan dilakukan. Seperti misalnya buffer zone ini sudah dipersiapkan di kilometer 20 hingga kilometer 49 begitu, yang dimana di buffer zone itu nanti juga akan dilakukan filtering kendaraan untuk menempelkan stiker-stiker untuk melihat mana saja kendaraan ini kira-kira yang sudah memiliki tiket dan juga mana kendaraan ini yang masih belum memiliki tiket, karena ini juga sangat berpengaruh untuk bagaimana antisipasi yang dilakukan begitu untuk mengurai kepadatan yang ada. Kemudian selain itu, delaying system ini juga sudah dipersiapkan oleh Polda Lampung yang tentunya ini juga terus berkoordinasi dengan PT ASDP untuk melihat kepadatan yang terjadi. Selain itu juga, Audrey, untuk kapal yang sudah disiapkan, ini ada sebanyak 68 kapal ini sudah siap untuk dioperasikan oleh PT ASDP, di mana 31 kapal diantaranya ini sudah dioperasikan dan ada sebanyak 37 kapal ini sudah siap untuk disiagakan apabila diperlukan. Audrey, kembali ke studio. Sangat terlihat jelas ya dari drone begitu terjadi peningkatan malam hari ini untuk puncak arus balik di Bakauheni Lampung. Lalu bagaimana di Denpasar Bali? Selengkapnya kita sapa ada jurnalis Kompas TV Desi Indah Lestari. Kalau di Bakauheni, Pelabuhan Bakauheni tepatnya Desi, di situ sudah terasa sekali puncak arus baliknya. Bagaimana dengan situasi libur Lebaran dan arus balik dari Bandara Ngurah Rai Bali? Dan masih dapat salah karena ada Lebaran. Masih dapat terasa wisata di mana wisatawan masih menikmati berlibur dan berwisata, tempat-tempat wisata di kawasan Denpasar dan Bali
ini masih tampak ada kepadatan. Dan untuk malam ini di Simpang 4 Sanur Denpasar ini lalu lintas ramai lancar, di mana Simpang 4 Sanur Denpasar ini merupakan jalan menuju ke Nusa Dua, menuju ke pusat kota Denpasar dan juga Pelabuhan Sanur. Kepadatan terjadi pada pukul 16 hingga pukul 17 WITA, Audrey. Puncak kepadatan di lalu lintas ini. Sementara untuk H+2 di bandara, kami juga memantau pergerakan dari Bandara Internasional Ngurah Rai. Tercatat di posko bandara itu ada 595.000 pergerakan penumpang selama 10 hari, yakni dari tanggal 12 hingga 22 Maret dengan total 3.623 pergerakan pesawat, Audrey. Itu terjadi pada arus mudik lalu, di mana 3 rute besar domestik tercatat itu berasal dari Tangerang, dari CGK, Surabaya, dan Lombok Praya. Sementara untuk bandara internasional itu menuju Singapura, Kuala Lumpur, dan Perth, Australia. Itu untuk bandara internasional Ngurah Rai Bali. Sementara di terminal Mengui Badung itu tercatat 2.600 penumpang mudik, dan puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada 24 hingga 26 2026 atau 2 hari ini, Audrey. Itu akan terjadi peningkatan puncak arus yang diprediksi baik dari bandara maupun dari terminal, Audrey. Puncak arus balik memang sudah terasa di beberapa tempat, termasuk di Denpasar, Bali, tepatnya di Bandara Ngurah Rai dan juga di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Terima kasih kawan-kawan untuk laporannya, Desi dan Zevania. Saudara, sebanyak 21.000 tiket dengan tarif promo disiapkan untuk 18 perjalanan kereta kelas eksekutif dari Daob 8 Surabaya. Selengkapnya kami kembali. Sekarang saatnya kita lihat arus balik lebaran PT KAI Daob 8 Surabaya memberikan promo tarif spesial bertajuk Tabuh Berkah Hari Raya. Ada sebanyak 21.000 tiket dengan tarif promo disiapkan untuk 18 perjalanan kereta kelas eksekutif. PT KAI Daob 8 Surabaya memberikan tarif promo untuk kereta eksekutif dengan keberangkatan mulai dari tanggal 22 hingga 30 Maret nanti. Tiket promo dialokasikan pada 18 perjalanan kereta api kelas eksekutif dengan tujuan utama Semarang dan Yogyakarta. Program promo berlaku untuk keberangkatan dari sejumlah stasiun di wilayah Daob 8 Surabaya, di antaranya dari stasiun Surabaya Pasar Turi dan stasiun Surabaya Gubeng, serta dari stasiun Malang. Tarif promo kereta eksekutif dari stasiun Surabaya Gubeng ke Yogyakarta ini mulai dari Rp350.000. Relasi Surabaya Pasar Turi ke Semarang tarifnya mulai dari Rp320.000. Sedangkan relasi stasiun Malang ke Yogyakarta tarifnya mulai Rp445.000. Promo tarif spesial ini kami hadirkan untuk memberikan layanan kereta api yang terjangkau, nyaman, dan berkualitas bagi para penumpang kereta api, khususnya yang hendak berliburan pada masa mudik atau masa lebaran tahun ini. Diharapkan dengan tarif promo tersebut, para penumpang kereta api maupun masyarakat yang memang hendak bepergian dapat memanfaatkan moda transportasi kereta api yang lebih aman, nyaman, dan tepat waktu. Sementara pemudik terus berdatangan melalui stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sejumlah penumpang yang baru tiba langsung bergegas meninggalkan stasiun untuk bersiap kembali beraktivitas setelah sudah menempuh perjalanan dari kampung halaman. Mereka datang dari berbagai daerah memanfaatkan sisa masa libur Lebaran untuk kembali ke Jakarta. Kereta api masih menjadi pilihan utama bagi warga karena dinilai lebih nyaman dan terhindar dari kemacetan di jalur darat. Ibu ini baru nyampe ke Jakarta habis pulang mudik atau gimana? Iya, habis pulang mudik. Dari mana nih, Bu? Dari Kutoarjo.
Oh, oke. Kenapa Ibu milih pulangnya di hari ini? Karena memang udah jadwal kerja besok atau gimana? Karena anak besok udah kerja. Iya. Kemarin mudiknya juga pakai kereta api juga? Pakai kereta. Tapi selama perjalanan tadi lancar, gak ada kendala? Alhamdulillah lancar. Kenapa Bu memilih kereta api untuk mudik dan pulang ke sini? Enak, gak macet. Akibat tingginya volume kendaraan yang ada di Puncak Bogor hingga Selasa sore, petugas Satlantas Polres Bogor masih memberlakukan sistem one way arah Jakarta secara situasional. Sistem one way diterapkan untuk mengurai kepadatan kendaraan yang ada di Puncak Bogor. Mengingat besok aktivitas sebagian perkantoran dan pemerintahan sudah kembali normal. Situasi lalu lintas di Tol Cikampek Utama kita perbarui informasinya malam hari ini. Lebih lengkap bersama jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Bimo Wicaksono. Renata, ini kan Korlantas Polri memprediksi bahwa hari ini merupakan puncak arus balik gelombang pertama. Apakah puncak arus balik sudah terasa di Tol Cikampek? Ya, Audrey, kalau yang bisa saya gambarkan situasinya di gerbang tol Cikampek Utama dari data Jasa Marga ini mencatat di pukul 6 saja ini sudah ada 57.000 kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Tidak selisih 1 jam, Audrey dan juga saudara, saya catat di pukul 18.50 kendaraan yang mengarah ke Jakarta ini sudah sampai 61.000 lebih kendaraan. Jadi sudah cukup banyak ya selisihnya dari yang tidak kurang dari sejam hingga sekarang ini sudah cukup banyak. Dan kalau saya lihat di gerbang tol Cikatama ini memang sudah terlihat kepadatan, dan untuk mengurai kepadatan ini dari Jasa Marga sudah mengaktifkan sebanyak 22 gardu tol dan secara situasional bisa ditambah menjadi 26 gardu yang mengarah ke Jakarta untuk mengantisipasi kemacetan. Selain itu juga Jasa Marga menyiapkan sebanyak 19 mobile reader untuk turut membantu di gerbang tol Cikampek Utama. Lebih lengkap mengenai situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama langsung saja kita pantau dari udara. Pilot drone Bondan Wicaksono dan Ricky Sultana akan memperlihatkan kepada Anda situasi terkini. Jadi memang kalau di gerbang tol Cikampek Utama ini sudah terlihat padat, yang dimana kendaraan yang mengarah dari timur Pulau Jawa ini sudah kembali berdatangan, Audrey dan juga saudara, mengarah ke Jakarta. Kalau prediksi dari Jasa Marga sendiri untuk puncak arus balik pertama atau gelombang pertama yang jatuh di tanggal 24 Maret ini memang akan diprediksi akan ada 120.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama mengarah ke Jakarta. Selain itu juga untuk mengurai kepadatan dari kepolisian juga sudah melakukan rekayasa lalu lintas. Seperti yang kita ketahui, one way nasional sudah diberlakukan sejak pukul 2 siang tadi, yang dimana one way nasional ini dimulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 70 tol Jakarta Cikampek. Selain itu juga dilanjutkan dengan kontraflow dari kilometer 70 hingga kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Dan ada beberapa titik, Audrey dan juga saudara, yang patut diperhatikan oleh pemudik yang akan balik, yang dimana kalau dari catatan kami per pukul 6 sore, itu ada kilometer 66 sampai kilometer 64, kemudian kilometer 63 sampai kilometer 62, dan juga kilometer 55 sampai kilometer 52. Ini semuanya yang mengarah ke Jakarta, jadi para pemudik harus berhati-hati, bisa terus memantau juga CCTV dari aplikasi Jasa Marga. Termasuk juga rest area, Audrey dan juga saudara, yang dimana ini juga menjadi perhatian khusus untuk para pemudik yang ingin beristirahat. Karena kalau di tol Jakarta Cikampek sebenarnya ada 2 rest area yang mengarah ke Jakarta ini, ada yang ditutup, ada yang mengalami sistem buka tutup. Yang dilakukan penutupan sementara per pukul 6 tadi itu ada rest area kilometer 52 arah Jakarta, kemudian ada rest area Dawan kilometer 62 arah Jakarta ini diberlakukan sistem buka tutup, sehingga para pemudik yang akan melintas atau hendak berhenti di sana mungkin bisa mencari alternatif lain, Audrey dan juga saudara, yang dimana kalau rest area lain yang kemungkinan juga bisa tersedia itu di kilometer 42B dan juga kilometer 19B. Dan untuk mengetahui begitu ya ketersediaan kantong parkir juga bisa selalu diupdate di aplikasi Jasa Marga, karena dari aplikasi itu juga bisa kelihatan apakah masih tersedia kantong parkir untuk para pemudik untuk singgah di sana. Dan kalau kita lihat juga dari Jasa Marga ini, selain tentunya menyiagakan gardu tol, kemudian juga menyarankan begitu ya
untuk memanfaatkan diskon tarif tol yang nantinya akan berlaku di tanggal 26 hingga 27 Maret. Mulai pukul 00 di tanggal 26 sampai dengan pukul 12 malam di tanggal 27 Maret. Diskonnya sebesar 30%. Tentunya ini juga menjadi kesempatan yang tidak boleh dilewatkan karena selain untuk menghindari kemacetan juga bisa mendapatkan perjalanan yang lebih murah tentunya. Dan yang menjadi titik fokus juga kalau di gerbang tol Cikampek Utama itulah antrean. Selain karena memang banyaknya kendaraan yang ingin melintas, tentunya dari para pemudik ini juga bisa melakukan antisipasi dengan memastikan saldo uang elektroniknya cukup sehingga tidak terjadi kepadatan yang berkepanjangan di gerbang tol. Audrey. Tadi kan pemberlakuan one way sudah diberlakukan sejak hampir pukul 2:30 siang ya. Artinya kemungkinan para pengendara ini baru tiba malam hari dan terbukti saat ini kita saksikan bersama padat sekali ya di gerbang tol Cikatama. Nah, pertanyaannya bagaimana atau langkah-langkah apa yang disiapkan oleh para petugas melihat para pengendara ini mungkin saja sudah kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang dan baru sampai di sekitar tempat Anda melaporkan di daerah gerbang tol Cikatama ini sudah malam hari. Iya, sementara memang untuk kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama sudah dilakukan sejumlah antisipasi. Audrey dan juga saudara, seperti yang saya sudah sampaikan, gardu tol ini sudah disiagakan sebanyak 26, yang dioperasikan kini 22. Ini tentunya dilakukan secara situasional melihat kepadatan lalu lintas. Apabila terlalu padat, antreannya ini akan dibuka sebanyak 26 gardu yang mengarah ke Jakarta. Namun memang untuk sekarang situasinya untuk rekayasa lalu lintas memang masih one way nasional, yang dimana dimulai dari kilometer 414 sampai kilometer 70 tol Jakarta Cikampek. Dan untuk mendukung sistem one way tersebut, dari Jasa Marga juga memberlakukan kontraflow dari kilometer 70 hingga kilometer 47. Dan ada kemungkinan juga apabila dibutuhkan kilometer maksud kami kontraflow ini bisa diberlakukan sampai kilometer 36, Audrey dan juga saudara. Dan lajurnya juga bisa ditambah. Jadi ini akan dilakukan secara situasional melihat dari data yang nantinya akan terus diperbarui oleh Jasa Marga. Audrey. Iya, juga sudah disiapkan kontraflow jika memang kepadatan tidak bisa lagi terurai ya meskipun sudah dilakukan one way. Dan yang terutama bagi para pengendara adalah siapkan untuk kartu e-tolnya ini saldonya cukup begitu. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Renata Panggalo melaporkan. Masa libur Lebaran hampir usai. Sebelum kembali ke kota asal, biasanya pemudik atau wisatawan ramai-ramai menyerbu pusat oleh-oleh seperti di kawasan kota Bandung, Jawa Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, kendaraan rombongan pemudik alami kecelakaan di Majalengka, Jawa Barat, Senin malam. 6 orang meninggal dunia dan belasan lainnya terluka. Kendaraan Elf Mikrobus dengan nomor polisi Z7012CN yang membawa 21 penumpang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Panjalu Cikijing di Desa Manis, Kecamatan Cigambul. Menurut korban selamat, rombongan hendak mudik ke Karawang. Sebelum kecelakaan, sopir mobil sempat ditegur agar tidak melaju kencang. Namun beberapa saat kemudian mobil terguling masuk ke parit. 9 korban luka masih dalam perawatan di Rumah Sakit Cideres, Majalengka. Untuk yang korban selamat, dari 6 orang itu 3 diantaranya direncanakan untuk operasi. Semua korban masih ada di sini. Nah, untuk informasi terbaru tadi di jam 1:30 ada korban lagi, ada 4 orang. Ya betul. Tapi dari 4 orang tersebut 1 orang tidak bersedia untuk diperiksa karena merasa kondisinya baik-baik saja. Jadi total sementara yang masuk ke kita 9 orang korban selamat, 3 orang korban meninggal. Sementara diduga akibat sopir mengantuk, sebuah mobil bak terbuka yang mengangkut wisatawan asal kota Tasikmalaya mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Nasional Pangandaran, Banjar.
kecelakaan, 18 penumpang luka-luka dan 1 orang meninggal dunia di Rumah Sakit Pandega Pangandaran. Dugaan sementara sopir mengantuk saat melintasi jalur nasional sepulang libur lebaran di Pantai Pangandaran. Seluruh korban langsung dievakuasi warga dan petugas ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Tempatnya di Jalan Nasional menuju arah Pangandaran dan Banjar. Diduga supir mengantuk, terjadi oleng. Perkirakan korban mengalami luka-luka dan ada yang kritis. Korban orang Tasikmalaya. Ratusan mobil pemudik dan wisatawan salah jalan saat berniat masuk gerbang tol Purwomartani, Sleman, Yogyakarta. Mereka kesasar karena ikut petunjuk aplikasi peta atau Google Maps. Pemudik dan wisatawan yang mengendarai mobil pribadi ini sedianya hendak melewati tol melalui pintu masuk Purwomartani. Namun mereka justru kesasar setelah mengikuti petunjuk Google Maps yang memberikan jalan alternatif akibat penumpukan kendaraan di ruas arteri Jogja-Solo. Warga setempat sigap membantu dengan sukarela mengarahkan para pemobil kesasar ini menuju arah pintu tol Purwomartani. Bisa Pak. Lurus ya apa Mas? Anu ada. Lurus ada mepet. Iya, lurus. Ikut map ya tadi ya? Iya. Oh, mau ke arah mana, Mas? Mau ke Sleman aja sih, Mas. Oh, Sleman. Ya. Mudik atau liburan? Liburan. Oh, liburan. Iya. Oh, iya. Ya baru kali ini. Baru kali ini tak liatin tadi. Oh, pada lihat map. Mungkin kan pintu tolnya yang ini gerbangnya. Jadi masuk ke lewat selokan itu tadi. Selokan Mataram. Menggunakan aplikasi Google Map. Jadi diarahkan menuju jalan-jalan kecil yang mengakibatkan juga sedikit kepadatan. Untuk masuk ke gerbang tol sendiri, kami sudah memasang rambu-rambu penunjuk arah jalan tol. Momen libur lebaran dimanfaatkan warga untuk berwisata. Candi Prambanan di Sleman ramai dikunjungi wisatawan. Selain wisata sejarah, pengelola juga menyiapkan sejumlah hiburan. Candi Prambanan salah satu destinasi favorit wisatawan di masa libur lebaran. Selain mengunjungi situs candi, wisatawan juga bisa menikmati berbagai hiburan seperti arena bermain anak, pagelaran seni budaya, dan pasar jajanan tradisional khas kawasan Prambanan. Di penghujung libur lebaran, pengelola menargetkan pengunjung bisa mencapai angka 18.000 orang. Baru pertama kali. Terus? Bagus banget. Apalagi cuacanya cerah kayak gini, jadi keren banget sih kalau foto. Jadi kemarin itu kita tembus di 14.000 sampai dengan tutup, gitu. Jadi kita optimis hari ini ya 18.000 lah. Sementara di Bali, kunjungan wisata ke Taman Safari dan Marine Safari di masa libur lebaran meningkat 20% dibandingkan hari biasanya. Mencapai 2.500 pengunjung dalam sehari. Berbagai atraksi menjadi daya tarik pengunjung, mulai dari pertunjukan tarian, edukasi satwa, hingga interaksi langsung dengan hewan. Banyak ada kegiatan, jadi kamu datang di sini, it's become an experience. Jadi terutama mereka bisa lihat satwa, ya, ada safari journey. Yang kedua, mereka kan bisa belajar sesuatu tentang animal. Terus yang ketiga, mereka juga bisa interaksi sama satwa. Jadi feeding, touching the animals, and then encounter with the animal. Berarti lebih dekat dengan satwanya. Saudara, masa libur lebaran hampir usai. Sebelum kembali ke kota asal, pemudik atau wisatawan ramai menyerbu pusat oleh-oleh.
Arus balik Lebaran dimulai hari ini. Sejumlah sentra oleh-oleh dipadati pengunjung, seperti yang terlihat di kawasan Insinyur Haji Juanda, Kota Bandung, Jawa Barat. Pemudik atau wisatawan berburu panganan tradisional atau kue-kue kering untuk kerabat dan keluarga terkasih. Penting banget, itu oleh-oleh itu salah satu bentuk kasih sayang lah ya untuk orang-orang terkasih di kota saya. Ya dimanapun lah kalau pergi pasti menyempatkan untuk beli oleh-oleh. Buat tante, om, sepupu-sepupu. Bagi yang mungkin tak mudik, hanya di Jakarta saja ada Taman Mini Indonesia Indah, Saudara, yang menyuguhkan berbagai macam hiburan untuk mengisi waktu libur Lebaran Anda. Salah satunya dengan permainan tradisional. Pengunjung dari berbagai usia bisa mencoba langsung berbagai macam permainan tradisional, mulai dari damba 10 batu, enggrang, bakyak hingga lompat karet secara gratis. Berikut ini laporan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Hafiz. Seru banget, saudara. Emang agak sedikit kompetitif di sini ya. Ini saya kalah sama tim yang satu. Saya habis main bakyak di sini. Saya mau tanya, halo Mbak, saya kalah nih sama tim berbaju biru. Sekarang lagi main di sini, emang seneng main permainan tradisional? Iya. Flashback aja sih sebenarnya permainan waktu kecil, karena kan sekarang mah jarang banget ya anak-anak kecil sekarang mah jarang banget main-main kayak gini gitu kan, kebanyakan main gadget. Jadi kebetulan di sini ada, jadi seru-seruan aja bareng keluarga gitu, sekalian flashback. Nah ini baru satu, saudara, permainan yang ada di sini. Memang Taman Mini Indonesia ini itu menyediakan satu lapangan full yang isinya adalah permainan tradisional. Seperti halnya di belakang saya ini ada enggrang. Ya, memang sedikit susah gitu ya kalau untuk saya pribadi. Di sini ada karet. Nah, di sini juga ada petugas yang memang disiagakan untuk bisa membantu para pengunjung yang memang ingin mencoba. Saya mau tanya, tadi saya udah wawancara pengunjung. Saya mau tanya sama petugas yang berjaga di sini, ada permainan apa aja dan yang jadi favorit apa aja. Halo Mas. Mas, Nanda. Kita malah belum kenalan dari Nanda, Kompas TV. Mas siapa Mas? Saya Bagas Dustiawan dari Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia. Ini gimana berarti lihat antusias dari para pengunjung yang main di sini? Wah, antusiasnya ramai banget sih Kak. Karena mereka di sini bukan sekedar bermain, tapi mereka nostalgia akan permainan yang dulu pernah mereka mainin. Bahkan yang nostalgia itu bukan anak-anaknya aja, tapi orang tuanya juga. Gitu ya? Iya. Kelihatan tadi ada sepasang suami istri yang begitu semangat main karet. Wah iya, mereka sampai pada jatuh-jatuh tuh tadi Kak. Iya, kayak wah mereka di sini ngerasa mereka di rumahnya nggak ada, mereka kesini selagi memainkannya ada, kita sambil melestarikan permainan tradisional juga di sini Kak. Jadi begitu saudara, bisa menjadi referensi Anda sebenarnya, walaupun memang hari ini permainan tradisional ini merupakan hari terakhir di Taman Mini, tapi tidak usah khawatir karena masih banyak permainan yang disuguhkan di sini dan juga tempat-tempat yang mengedukasi juga tentunya untuk Anda dan juga keluarga. Gimana? Apakah sudah kepikiran mau liburan kemana? Mengisi akhir waktu liburan Anda mau kemana? Taman Mini bisa menjadi solusinya. Saya Nanda Aprilia dan juru kamera Hafiz, Kompas TV melaporkan dari Jakarta. Saudara, pesawat militer Kolombia jatuh saat lepas landas dari Puerto Leguizamo di wilayah perbatasan dengan Peru. 66 orang tewas dalam insiden ini. Informasinya usai jeda. Pelatih Timnas John Hartman menyatakan para pemain Timnas sangat antusias menyambut laga FIFA Series lawan Saint Kitts dan Nevis Jumat mendatang. Hartman menyebut para pemain Timnas hanya memiliki waktu persiapan singkat. Dalam beberapa hari, mereka fokus berlatih taktik dan strategi. Soal calon lawan, pelatih asal Inggris ini melihat Saint Kitts dan Nevis merupakan tim yang tangguh. Mereka kuat, cepat dan sering memainkan serangan langsung ke depan, sehingga Timnas harus mewaspadai serangan balik dari Saint Kitts dan Nevis.
2-day window. It's tight. We have to work tactically very quickly. We've met the leadership group many times before coming here today. Players are receiving information before they come into camp about the systems, the tactics. Before we come to training, we're in the basketball hall at GBK working through our tactics and strategies. So I played against St. Kitts and Nevis in 2019 in St. Kitts and Nevis. It was tough, very tough. Canada won 1-0. But they are a similar team, similar players, different coach, new coach. So we don't know what to expect. The analysis tells us they have a profile of transisi, power, pace, very direct. So we have to be ready for the counter-attack. Our players will be ready for that. But because of a new coach, we have to focus on us, our Timnas identity, a new identity. So that's where our focus will be, but we'll always be thinking of transisi. Saudara, pesawat militer Kolombia jatuh saat lepas landas dari Puerto Leguizamo di wilayah perbatasan dengan Peru. 66 orang tewas dalam insiden ini. Pesawat angkut Hercules C-130 tersebut membawa 128 orang termasuk 11 anggota Angkatan Udara Kolombia, 115 personel Angkatan Darat, dan 2 petugas kepolisian. Tim penyelamat mengevakuasi puluhan korban selamat ke rumah sakit. Sementara 4 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Lokasi kecelakaan sulit dijangkau karena berada di daerah terpencil di perbatasan dengan Peru sehingga sempat menghambat upaya penyelamatan korban. Como consecuencia de este trágico accidente, 66 de nuestros militares fallecieron, quienes están en proceso de identificación, de los cuales 6 integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 58 integrantes del Ejército Nacional y 2 integrantes de la Policía Nacional. Al momento están pendientes 4 de nuestros militares por ubicar. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Saudara, hari ini kembali menahan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas di rutan KPK. Pemberian kebijakan tahanan rumah kepada Yakut menuai kritikan. Yakut tiba di KPK sekitar pukul 10:32 menggunakan mobil tahanan. Sebelum masuk ke ruang pemeriksaan, Yakut sempat mengucap syukur karena selama menjadi tahanan rumah, ia sempat bertemu dengan sang ibu di Hari Raya Idul Fitri. Saat dikonfirmasi terkait pengajuan pengalihan penahanan, Yakut mengakui hal tersebut berasal dari pihaknya. Alhamdulillah, saya bisa sungkem ke ibu saya. Berarti itu permintaan kami. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Kami pamit, saya Audrey Chandra. Dan saya Cynthia Rompas. Selamat malam, sampai jumpa.